Diduga lupa mematikan kompor yang ditinggal pemiliknya, sebuah rumah dan 3 kios hangus terbakar. Bisa berenang, Kak? Nggak usah lari, nggak diapa-apain. Takut terjaring razia, seorang pria penyandang masalah kesejahteraan sosial, maksud kami, nekat menceburkan diri ke aliran Kali Ciliwung. Seorang pria di Depok, Jawa Barat tega menganiaya istri dan anaknya. Putri sulungnya yang berusia 11 tahun ditemukan tewas bersimbah darah. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati meminta maaf pada orang tua Yosua Huta Barat serta mengaku menyesal telah menghabisi nyawa Brigadir J. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini di Rabu 2 November 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadirkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai dari informasi pertama. Pemirsa, di Kota Bandung, Jawa Barat diduga lupa mematikan kompor. 1 unit rumah dan 3 kios hangus dilalap si jago merah. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit ditaklukkan. Izin melaporkan terjadi TK65 di Jalan Ibrahim Haji, patokan PO Bus ALN. Dalam kebakaran yang berhasil direkam warga ini terlihat api dengan cepat membesar meski lokasi kejadian sedang diguyur hujan deras. Api melahap 1 unit rumah serta 3 kios yang berada di kawasan Jalan Ibrahim Haji, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk menjinakkan api. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit ditaklukkan. Diduga api berasal dari salah satu kios di mana pemiliknya lupa mematikan kompor dan ditinggal pergi. Terbakar itu kotak kopi, bubur ayam, sama es kelapa, dan rumah pemilik. Jadi bangunan ya? Iya. Untuk kebakaran ini sendiri diduga dari apinya berasal dari mana sih? Kompor. Oh, dari kompor. Oh, ada ledakan. Bapak Paus lupa mematikan kompornya. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selain itu, gedung PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu yang berada di kawasan Ilir Timur 1 Palembang terbakar pada Selasa malam. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Amin, asap kalau min PLN min kebakaran min. Amin. Asapnya banyak min, ya Allah min. Asap putih menyelimuti gedung kantor PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu atau WS2JB di Jalan Arifai, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Selasa malam. Belum diketahui secara pasti dari mana asal api yang muncul di lantai 3 gedung tersebut. 4 kendaraan pemadam kebakaran milik PBK Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Setelah 30 menit, kobaran api berhasil dikendalikan. Kemungkinan besar penyebabnya di lantai 3 pantry ya. Alhamdulillah antara pantry dan ruang kerja itu tersekat. Jadi untuk berkas, arsip, dan tempat-tempat kerja itu aman. Tak ada berkas atau dokumen yang terbakar, lantaran ruangan yang terbakar terpisah dan tersekat dengan ruangan lain. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang warga di Cianjur, Jawa Barat mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh usai menjadi korban ledakan tabung gas LPG. Salah satu korban bahkan mengalami luka bakar hingga mencapai 40%.
Usai menjalani operasi di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, Obay Sobari dipindahkan ke ruang anggur untuk mendapatkan perawatan intensif. Pria berusia 71 tahun itu menderita luka bakar mencapai 40%. Sementara korban lainnya, Kokom, mengalami luka ringan pada bagian kaki. Peristiwa berawal saat tabung gas baru yang akan diganti Herlan mengalami kebocoran. Karena panik, dia langsung melempar tabung gas ke kolam. Obay yang tak mengetahui peristiwa tersebut mendekat ke kolam, tiba-tiba api menyambar diiringi suara ledakan. Obay yang sempat terbakar langsung loncat ke kolam untuk menyelamatkan diri. Kepada Bapak, Pak, jangan dulu ke kolam, soalnya gasnya bocor gitu. Ya, kirain Bapak nggak buka pintu kolam. Pas kedengaran sekitar jam 2 lebihan lah kemarin itu suara geger gitu. Polisi menangkap 3 orang pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan yang terlibat pengeroyokan warga. Akibat penganiayaan tersebut, seorang warga terluka. Dalam video amatir, terekam peristiwa pengeroyokan warga yang dilakukan rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga yang sedang nongkrong mengalami luka serius. Video pengeroyokan ini pun sempat beredar luas di media sosial. Kasus penganiayaan tersebut ditindaklanjuti pihak kepolisian Polsek Biringkanaya. Petugas menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan disertai penganiayaan dan menyita barang bukti sepeda motor milik pelaku. Untuk sementara korban yang melapor ya, dan itu pun sampai saat ini baru 1 yang merasa dirugikan dalam hal ini mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka pengantar atau pengiring jenazah ini. Ketiga pengantar jenazah yang diduga terlibat penganiayaan langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan Polsek Biringkanaya. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda di Blora, Jawa Tengah tewas setelah diduga terlibat bentrok dengan kelompok lain. Pemicu bentrokan diduga hanya karena masalah perempuan. Proses autopsi terhadap jenazah Rohmat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah pada Selasa siang. Autopsi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Sebelumnya pada Senin malam, Rohmat bersama teman-temannya diduga terlibat bentrok dengan kelompok pemuda lain. 2 kelompok yang bertikai dipicu masalah perempuan. Para pemuda tersebut kemudian janjian untuk melakukan bentrokan yang berujung pada kematian korban. Saat ini polisi masih fokus menunggu proses autopsi dan setelah itu akan segera melakukan pengejaran kepada para pelaku. Saling berjanjian di suatu tempat besar, lokasi yang ditentukan. Kemudian mereka satu kelompok datang duluan, kemudian sesuai dengan perjanjiannya kelompok satunya datang. Aksi tawuran kembali terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota. Di kawasan Jatinegara, 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam. Dari rekaman kamera ponsel warga, nampak 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatinegara Timur 4, Jakarta. Menurut keterangan saksi, mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran yang terjadi di jalan raya ini membuat pengendara yang melintas dari arah Pasar Jatinegara menuju Kampung Melayu terpaksa berhenti. Belum diketahui pasti pemicu aksi tawuran ini, diduga aksi saling serang terjadi lantaran saling ejek melalui media sosial. Sementara itu, tawuran antara 2 kelompok pelajar terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pelajar saling serang dengan senjata tajam seperti celuri dan parang. Akibatnya pemakai jalan pun terganggu. Warga yang berupaya membubarkan tawuran malah balik diserang. Petugas kepolisian pun langsung datang ke lokasi untuk membubarkan aksi anarkis ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di informasi selanjutnya, takut terjaring razia, seorang pria penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS nekat menceburkan diri ke aliran Kali Ciliwung di Menteng, Jakarta Pusat. Sempat meminta PMKS tersebut berhenti, petugas akhirnya menyerah. Bisa berenang, Kak? Nggak usah lari, nggak diapa-apain. Pria ini nekat menceburkan diri ke aliran Kali Ciliwung di tepi Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat. Begitu melihat sejumlah petugas Satpol PP menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Selasa siang. Padahal arus kali tampak deras. Sempat meminta PMKS tersebut berhenti, petugas akhirnya menyerah melihat ia menghilang di tengah derasnya arus. PMKS melarikan diri. Lompat ke kali deh. Meski demikian, PMKS tersebut dipastikan selamat setelah berenang menyeberangi kali hingga area perbatasan Jakarta Selatan. Lompat ke kali dan mereka nyebrang ke kali seperti itu. Dan alhamdulillah dia bisa berenang dan sampai ke seberang jalan. Tadi kita lihat sampai dengan dia nyebrang, kalau tidak ya kita bantu gitu. Dia melarikan diri ketakutan lagi? Ketakutan ya, karena kan kita rutin di situ Pak. Nah, jadi dia tahu kalau kita sudah datang udah pasti dia langsung lari. Setelah sempat diwarnai aksi nekat PMKS tersebut, dalam razia Selasa siang, sebanyak 3 orang PMKS diamankan petugas. Para PMKS yang terjaring razia lalu dibawa ke kantor Kecamatan Menteng untuk kepentingan pendataan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas di Mojokerto yang melibatkan 2 mobil dan motor pick-up merenggut nyawa seorang pelajar wanita. Korban tewas di lokasi kecelakaan, sementara 2 orang lainnya luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV menunjukkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Sroyo, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur. Mobil pick-up yang melaju kencang menabrak 2 sepeda motor yang dikendarai pelajar. Akibat peristiwa itu, seorang siswi tewas di lokasi kecelakaan, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Korban tewas dievakuasi ke RSUD Dr. Sukandar, sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras. Kecelakaan berawal ketika 2 motor melaju beriringan dari arah selatan, sementara dari arah berlawanan melaju mobil pick-up yang hendak mendahului sepeda motor di depannya. Karena hilang kendali, tabrakan pun tak terhindarkan. Sesampainya di TKP, karena tidak bisa menguasai kendaraan, saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pickup sehingga terjadi benturan yang sangat keras. 1 korban meninggal dunia di TKP, yaitu pelajar tadi, dan 2 orang mengalami luka berat. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut itu, selain sopir pickup, polisi juga memeriksa sejumlah warga sebagai saksi. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah minibus yang diduga terlibat tabrak lari terperosok ke rawa di perkebunan sawit di Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Minibus tersebut menabrak 2 wanita pengendara sepeda motor yang berboncengan karena mendadak berbelok untuk menyeberang jalan. Alhamdulillah dikejar warga, udah ketangkep ini. Oh, ke TKP mobil bersembunyi. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji, Lampung bersama warga berusaha mengejar sebuah minibus yang diduga terlibat tabrak lari. Minibus yang kabur itu akhirnya terbalik setelah terperosok di perkebunan sawit di Desa Margo Makmur. Saat petugas tiba di lokasi, pengemudi minibus bersama rekannya segera dievakuasi ke dalam mobil polisi agar tidak dihakimi massa. Sebelum kabur, minibus ini diduga menabrak 2 orang wanita pengendara sepeda motor yang berboncengan saat melaju dari arah Simpang Pematang. Sepeda motor yang mendadak berbelok ditabrak minibus yang jaraknya sudah terlalu dekat. Kendaraan Avanza tersebut langsung meninggalkan korban menuju ke arah SP3, namun dengan kerjasama antara warga dan anggota kami langsung ke TKP, langsung melaksanakan pengejaran sehingga kendaraan Avanza tersebut bisa tertangkap.
Saat ini, kedua korban dalam keadaan kritis berada di rumah sakit akibat menderita luka di kepala dan kakinya. Sementara itu, pengemudi beserta minibus kini ditahan di Polres Mesuji untuk diperiksa lebih lanjut. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji, Lampung. Aktivitas vulkanis Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meningkat. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG, selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 30 kali letusan. Kamera pengawas CCTV milik BPBD di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang memperlihatkan adanya luncuran lava pijar 200 meter di atas puncak Semeru. Dari data PVMBG, Gunung Semeru juga mengalami 3 kali guguran lava pijar dengan amplitudo 2-3 mm pada durasi 27-40 detik. Kemudian 11 kali hembusan dengan amplitudo 3-8 mm berdurasi 40 hingga 85 detik. Hingga kini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas. Warning system kita untuk kebencanaan di sekitar Semeru sudah berjalan dengan baik. Ada CCTV di 27 titik, kemudian ada frekuensi radio melalui HT yang antar desa sudah memiliki itu. Jadi antisipasinya sudah bisa dilakukan. Sebuah desa di Kabupaten Pesisir Barat Lampung nyaris lenyap akibat terdampak abrasi. Puluhan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya nyaris ambruk terkikis air laut. Inilah kondisi desa Cahya Negeri di Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, Lampung. Bangunan sekolah dan beberapa rumah nyaris ambruk akibat abrasi. Sebagian pondasi telah hilang akibat terkikis ombak pantai yang menggerus daratan. Akibat abrasi, bangunan sekolah tidak lagi difungsikan karena mengancam keselamatan guru dan murid. Begitu juga rumah yang terdampak abrasi telah kosong ditinggalkan pemiliknya. Pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini melebar ke daratan sejauh lebih dari 100 meter. Jadi maksud kami warga ini gimana caranya supaya pembangunan abrasi pantai ini bisa cepat terrealisasi dan terwujud demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hingga kini bantuan yang diharapkan tak kunjung datang. Jika segera dibangun tanggul penahan ombak, desa Cahya Negeri dalam waktu dekat akan berubah menjadi pantai. Karena mengapa? Kalau untuk anggaran dana desa tidak mencukupi. Karena mengapa? Dana desa konseneri cuma 680 juta. Sedangkan abrasi pantai konseneri panjangnya 840 meter. Namun abrasi pantai konseneri akan dibangun tinggi sekitar main di 5 meter. Mungkin dana desa yang berada di konseneri tidak mampu dan tidak sesuai dengan anggarannya. Berdasarkan data Pamong Desa Cahya Negeri hingga Oktober 2022, 25 rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena nyaris roboh terdampak abrasi pantai. 1 sekolah dan tempat pemakaman umum tidak difungsikan lagi. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat, Lampung. Akibat hujan deras mengguyur kawasan Serampah, Sumatera Utara, puluhan rumah warga terendam banjir. Sementara di Lampung Timur, Lampung, petugas kesulitan saat mengevakuasi korban banjir karena minimnya perahu. Beginilah kondisi banjir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung pada Selasa siang. Aktivitas warga lumpuh akibat terendam banjir luapan Sungai Wais Kampung. Ada 4 desa yang terdampak, yakni Desa Sumur Kucing, Desa Mulyosari, Desa Kedung Ringin, dan Desa Kedung Ombo. Sedikitnya 66 rumah terendam air dengan ketinggian mencapai 70 cm. Petugas gabungan kesulitan saat mengevakuasi warga karena perahu yang digunakan tak mampu menampung banyak penumpang hingga memperlambat proses evakuasi. Warga yang terdampak nantinya akan dibawa ke posko pengungsian di Balai Desa Sedang. Namun sebagian yang memilih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan untuk menjaga barang berharga mereka diimbau agar bersiap untuk mengungsi jika ketinggian air terus bertambah. Sementara akibat hujan deras yang terjadi pada Selasa dini hari mengakibatkan 60 rumah yang berada di Desa Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali tergenang air banjir hingga 40 cm.
Walaupun aktivitas mulai terganggu, warga memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Untuk mengantisipasi banjir susulan, pihak BPBD setempat sudah mendirikan 2 tenda darurat di lapangan bola Desa Seirampah dan di halaman rumah warga. Pemirsa, seorang ayah bersama 2 anaknya terjebak di dalam mobil yang hanyut terseret arus banjir. Menyaksikan peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa tersebut, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat nekat menerobos arus banjir untuk menyelamatkan ketiga ayah dan anak. Meski sempat dicegah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat bergeming. Ia nekat menerobos arus banjir untuk menolong seorang ayah bersama 2 anaknya karena terjebak dalam mobil yang hanyut terseret arus banjir bandang. Kuatnya arus sempat membuat sang gubernur terjatuh. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Senin malam. Saat tiba di Kali Oil Vanu, Gubernur melihat sebuah mobil jeep terjebak banjir bandang dan mulai terseret arus dengan 3 orang di dalamnya. Ada mobil jeep yang mungkin mau ketika menyeberang terseret banjir, sehingga dengan spontanitas Gubernur langsung membantu. Terus ketika itu Pak Gubernur langsung dengan sendirinya menuju ke dalam arus air yang begitu deras. Derasnya arus juga sempat membuat seorang staf gubernur terseret. Beruntung ia berpegangan pada pohon hingga bisa cepat diselamatkan. Setelah sekitar 2 jam, ketiga orang yang terjebak banjir, Peter Suan dan 2 anaknya, bisa diselamatkan. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi lainnya, seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Depok, Jawa Barat. Sementara sang ibu dalam kondisi terluka parah. Pelaku pembantaian yang tak lain adalah ayah kandung korban telah ditangkap polisi. Sanak saudara dan warga berdatangan ke sebuah rumah di klaster Pondok Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Selasa siang. Di rumah itu sang kepala keluarga belum lama membantai putri sulungnya hingga tewas, sementara istrinya kritis dengan sejumlah luka bacokan. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ditemukan tergeletak bersimbah darah di ruang tamu dalam kondisi mengenakan seragam sekolah, sementara sang ibu tergeletak di sebelahnya. Tak ada yang menyangka pelaku bisa bertindak sejauh itu. Meski demikian, tetangga dekat mengakui pasangan suami istri itu sudah sering terlibat cekcok mulut. Ya udah biasa kalau kayak gitu masalah apa sih ribut-ribut. Ya rumah tangga gimana sih berantem gitu, banting suara gitu. Dan terus biasa ini. Peristiwa yang melukai kedua korban terjadi sekira pukul 5 pagi. Namun baru diketahui para tetangga saat pelaku keluar rumah membawa sebuah golok. Sementara putra bungsunya mengikuti dari belakang. Pelaku menangis meminta maaf pada para tetangga sambil mengatakan sudah merasa tenang. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya biar dia tenang kan. Nah, saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis ngebantai anak sama istrinya kan. Polisi langsung menangkap tersangka yang sudah diamankan oleh para tetangganya. Namun demikian, motif pembantaian sadis itu belum diketahui lantaran pemeriksaan tengah berlangsung. Sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanggis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan sadis ini. Kini sang istri yang menderita sejumlah luka bacokan di kepala, wajah, dan tubuhnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Sementara jasad sang anak yang masih berusia 11 tahun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum sebelum diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Seorang asisten rumah tangga yang diduga mendapatkan penganiayaan dari majikannya hingga babak belur pada Selasa kemarin masih dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara, Kota Bandung, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat pun menyempatkan diri menjenguk korban sekaligus berjanji akan mengawal kasus tersebut.
Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat terus menuai perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menjenguk korban di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara untuk mengetahui kondisi korban yang dianiaya majikannya hingga babak belur. Wanita ini masih membutuhkan waktu pemulihan hingga 3 hari ke depan. Selain itu, korban juga perlu memulihkan jiwa dan mental dengan bantuan tim medis. Setelah dilihat perkembangannya menurut informasi dari dokter sudah sangat luar biasa, sehari 2 hari lagi bisa pulang. Cuma dari pihak keluarga belum ada yang datang karena mungkin satu dan lain hal, tapi hari ini sedang di perjalanan dari Garut, Limbangan menuju ke rumah sakit di sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengawal kasus tersebut, membantu korban pulih hingga menyiapkan lapangan kerja. Sementara itu, pasangan suami istri yang diduga melakukan penganiayaan, YK dan LF, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sekaligus penyekapan terhadap R, seorang asisten rumah tangga. 2 tersangka dihadirkan oleh Satreskrim Polres Cimahi dalam rilis kasus tersebut. Menurut warga sekitar, selama 2 tahun tinggal di Kompleks Bukit Permata, Bandung Barat, warga tak begitu mengenal sosok YK dan LF karena tertutup dan tidak bersosialisasi. Pertama, pelaku itu tidak bisa bersosialisasi dengan kami di sini di lingkungan RT 04. Dia seolah menutup diri karena mungkin kayak ada kasus seperti itu. Ketika dia keluar pun, kalaupun pembantunya tidak diajak, selalu digembok di luar, gitu kan, tidak boleh keluar. Polisi juga terus mendalami kasus ini. 2 tersangka ini kita amankan, yang mana tersangka ini adalah suami istri. Suami ataupun tersangka pria yang kami amankan itu pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan di daerah Belenda. Kemudian kalau untuk pelaku yang perempuan atau istri, itu salah satu bekerja di developer perumahan, salah satu developer perumahan seperti itu. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara karena terjerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pasal tentang penganiayaan secara bersama-sama. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Kita ke informasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meminta maaf kepada orang tua Yosua Huta Barat dalam persidangan Selasa 1 November. Pasangan suami istri itu mengaku menyesal telah menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi dari keluarga dan juga pengacara Brigadir Yosua. Sebelum sidang ditutup, majelis hakim memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk menyampaikan beberapa hal kepada orang tua Yosua. Kesempatan itu pun digunakan oleh kedua terdakwa untuk meminta maaf langsung kepada kedua orang tua Yosua. Dalam permintaan maafnya, Ferdi Sambo mengaku peristiwa penembakan tersebut disebabkan ia yang tak bisa mengontrol emosi. Ferdi Sambo juga menyebut emosinya tersulut karena perbuatan yang dilakukan Yosua terhadap istrinya. Sementara itu, Putri Chandrawati menyampaikan permintaan maafnya dan mengatakan tak ada yang menginginkan peristiwa pembunuhan itu terjadi. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan berterima kasih yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dan Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga. Menanggapi permintaan maaf itu, Ibunda Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, menyatakan kecewa kepada kedua terdakwa dan meminta nama baik anaknya dipulihkan dari kebohongan yang mereka buat. Penjelasan anakku memberikan pembuktian untuk sekejap, Bapak Ferdi Sambo.
Sidang ditutup dan akan digelar kembali Kamis 8 November mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan 12 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Teatrika Putri dan Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain. Ya, di antaranya aksi kawanan bajing loncat yang nekat beraksi di tengah kepadatan jalan ibu kota saat terjebak kemacetan terekam kamera ponsel pengguna jalan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi bersama Nurul Cinta di Fokus Pagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Diduga tengah berbuat mesum di puskesmas di Cirebon, Jawa Barat. Pasangan bidan dan perawat digerebek warga. Di salah satu ruangan didapati salah seorang dari mereka tanpa busana. Sejumlah warga menggerebek oknum perawat dan bidan yang diduga berbuat mesum di sebuah puskesmas di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Perawat pria didapati keluar ruangan tanpa mengenakan busana dan berusaha lari menghindari warga. Sementara bidan yang jadi pasangannya bersembunyi di dalam ruangan. Polisi yang mendapat laporan mengamankan pasangan itu ke Mapolsek Kaliwedi dan juga menyita pakaian mereka saat peristiwa terjadi. Kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan interogasi dan penyelidikan. Untuk sementara kedua orang tersebut masih dimintai keterangan. Saat warga menggerebek pasangan itu, mereka sedang bertugas malam bersama sejumlah bidan dan perawat lainnya. Diduga keduanya yang berstatus duda dan janda memanfaatkan situasi yang sepi untuk memadu kasih. Bidannya itu yang perempuannya itu kan bidan honor yang memang lagi tugas di Kuning. Dan itu memang tidak sendiri, ada 3. Yang setiap shiftnya itu ada 3. Yang kebetulan itu bagaimana memang bidannya ada 3 ya bidan honor itu. Yang laki-lakinya perawat memang ada kerjaan terkait masalah karena dia kan megang program Esling. Untuk mengklarifikasi peristiwa itu, petugas masih melakukan penyelidikan, termasuk instansi setempat keduanya bekerja. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga menjalin hubungan gelap dengan wanita bersuami digerebek warga ketika tidak kunjung pulang hingga lewat tengah malam. Saat warga masuk, didapati pria itu tidak mengenakan busana. Warga menggerebek pria dan wanita di sebuah rumah di Desa Karangwader, Grobogan, Jawa Tengah. Ketika warga masuk ke dalam rumah, didapati seorang pria tidak memakai busana, sementara wanita penghuni rumah sudah memakai pakaian. Warga menduga pasangan itu terlibat perselingkuhan karena pria tersebut bertamu hingga pukul 12 malam saat suami sang wanita sedang bekerja di Jakarta. Sang pria sempat dibawa ke kantor polisi, namun proses hukum tidak dilanjutkan karena hasil mediasi dengan suami wanita itu sepakat untuk berdamai. Kasus perzinahan di Karangwader itu sampai saat ini sudah selesai dengan secara kekeluargaan karena suaminya dari terlapor itu menerimakan karena memang masih mencintai istrinya. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak, kuasa hukum Nikita Mirzani mendesak Kejaksaan Negeri Serang segera melimpahkan berkas perkara kliennya di Pengadilan Negeri Serang. Kuasa hukum Nikita Mirzani menegaskan akan membongkar kebenarannya di persidangan. Usai surat permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak, kuasa hukum Nikita mendatangi Kejaksaan Negeri Serang untuk meminta jawaban secara tertulis atas ditolaknya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan. Kuasa hukum Nikita meminta kepada Kejari Serang agar segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Serang. Nikita siap membuka kebenaran terkait unggahannya dan membuktikan jika yang dilakukan sahabatnya itu tidak salah. Ada kepastian hukum, artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Secara hukum ya, jadi bongkar-bongkaran secara hukum. Nanti kita lihat seperti apa. Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang selama 20 hari sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di Rutan Serang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Narapidana bandar narkoba yang kabur dari lapas Cipinang akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah saudaranya di Bogor. Pemuda berusia 25 tahun itu pun tak berkutik saat diringkus tim gabungan. Narapidana yang kabur dari lapas kelas 1 Cipinang ini tak berkutik saat ditangkap aparat tengah bersembunyi di rumah kerabatnya di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Saat diperiksa, Aditya Egaftian alias Bokir mengaku kabur secara spontan. Meski begitu, motif narapidana berusia 25 tahun itu kabur masih didalami dan kini ia sudah ditempatkan di blok khusus dengan penjagaan ekstra. Kalau kita bicara secara menyeluruh, berbagai motif tentu saja bisa melatar belakangi seorang narapidana hasratnya ingin berkumpul dengan keluarga atau apapun itu, tetapi itulah bagian daripada dinamika kita melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan dengan melihat latar belakang tindak kejahatan yang dilakukannya. Melempar badan, jatuh. Kaburnya Bokir dari lapas kelas 1 Cipinang pada Sabtu 29 Oktober lalu terekam kamera CCTV dan menghebohkan seisi lapas. Sebab bandar kasus ribuan ekstasi dan sabu yang divonis 14 tahun penjara itu bisa kabur dengan memanjat pagar kawat berduri, memanfaatkan kelengahan petugas di saat waktu maghrib. Kalapas Cipinang mengakui petugas jaga lalai sehingga tak mengetahui narapidananya kabur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kawanan bajing loncat nekat beraksi di tengah kepadatan jalan ibu kota. Mereka tak segan-segan mengambil barang ketika kendaraan tengah terjebak kemacetan. Inilah kawanan bajing loncat yang terpergok tengah beraksi di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Jakarta Utara. Mereka mengambil barang-barang dan dari mobil truk, trailer yang tengah berjalan lambat. Kawanan penjahat memanfaatkan kondisi jalan yang macet, sehingga membuat kendaraan berjalan lambat atau bahkan berhenti. Aksi kawanan bajing loncat itu meresahkan para sopir yang melintas di kawasan tersebut. Selain mengambil barang-barang dari kendaraan, para bajing loncat itu juga tak segan meminta uang atau merampas ponsel milik pengemudi. Warga berharap polisi dapat segera menindak aksi gerombolan itu. Seorang siswa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, tewas terjepit mesin pres kayu lapis. Saat kejadian, korban dan mekanik pabrik tengah memperbaiki mesin. Kepanikan terjadi saat salah satu siswa yang magang di produsen kayu rekayasa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, mengalami kecelakaan kerja Senin sore. Korban berinisial FR tewas setelah kepala dan tubuhnya terjepit mesin. Peristiwa berawal saat korban bersama mekanik mesin perusahaan tengah memperbaiki mesin hot press triplek yang rusak. Nahas, mesin tiba-tiba bergerak dan seketika menjepit kepala dan tubuh korban. Korban yang kritis sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Mesin tersebut rusak. Dalam perbaikan, kalau lihat sertifikat dalam perbaikan, diganjal pakai apa? Pakai kayu. Mungkin kayu itu gak kuat, langsung ke bawah. Dia ke mesin itu ngepres gitu. Diketahui, korban bersama beberapa siswa lainnya tengah menjalani magang di perusahaan yang berlokasi di Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko itu. Pihak perusahaan mengaku akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Kami pun dari perusahaan intens sampai hari ini, sampai tadi malam pun jenazah dibawa ke pihak keluarga, kita selalu ada. Sementara itu, jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Rick Carson melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kabur selama beberapa pekan, seorang murid perguruan silat yang mengeroyok guru silatnya di Jember, Jawa Timur akhirnya menyerahkan diri. Diduga pelaku dendam pada korban lantaran pernah dipukul dalam latihan. Kerabat Muhammad Rizal tak kuasa menahan tangis saat pemuda itu dijemput polisi di rumah kerabatnya di Desa Wonojati, Jember, Selasa siang setelah menyerahkan diri.
Pria 22 tahun itu diduga melakukan pengeroyokan terhadap guru silatnya bersama rekannya Angga, sesama murid perguruan silat. Tersangka Rizal langsung digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, pelaku mengaku dendam pada guru silatnya itu karena pernah dipukuli dalam latihan. Usai mengeroyok korban, kedua tersangka kabur dan bersembunyi di Pulau Bali. Tersangka Angga sudah diringkus aparat terlebih dahulu. Tersangka pada hari ini menyerahkan diri ke Mapolsek Cendewan dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan secara prosedur penyidikan. Kronologinya, kedua tersangka ini secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Kemudian setelah melakukan kekerasan tersebut, keduanya ini melarikan diri ke Pulau Bali. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Jenggawa, Jember, Jawa Timur akhir September 2022. Akibatnya korban yang merupakan guru silat kedua tersangka mengalami luka-luka. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Berdalih terbakar api cemburu, seorang pria di Buleleng, Bali menghabisi nyawa istrinya. Korban yang tengah hamil 7 bulan dianiaya hingga tewas. Polisi meringkus seorang pria warga desa Tirtasari, Buleleng, Bali karena diduga membunuh istrinya yang tengah hamil. Dari hasil pemeriksaan penyidik terungkap, pembunuhan itu berlatar belakang cemburu. Korban yang sedang hamil 7 bulan dicekik ketika sedang tidur. Tak hanya itu, sang istri juga dianiaya dengan senjata tajam. Akibatnya wanita itu tewas dengan luka di lehernya. Penganiayaan itu juga mengakibatkan bayi di dalam kandungan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam pidana mati karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Pemeriksaan visum yang disampaikan secara lisan ke penyidik bahwa korban sedang mengandung bayi anak, diperkirakan umur kandungannya 7 bulan. Kemudian kandungannya ini pun juga dinyatakan oleh dokter sudah meninggal. Polisi ungkap sindikat peredaran uang palsu lintas provinsi serta menyita lembaran uang palsu senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi bersama Sheila Purnama. Itu warna kuningnya udah ada. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Seorang pria lanjut usia tewas usai kobaran api menghanguskan rumahnya di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polsek Banjarmasin Utara masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sultan Adam di depan Mama Sultan. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Api yang cepat membesar membuat warga dan petugas tak dapat menolong seorang pria lanjut usia yang ada di dalam. Akibat insiden ini, pemilik rumah yang diketahui bernama Agus ditemukan meninggal dunia lantaran terjebak di dalam rumah saat api membesar. Korban ini bang? Sendiri pas malam ini, biasa tuh adanya anak sidin. Lagi sakit kah bang kalau untuk yang korban ini? Bekas teropang gitu. Tapi aktivitas masih bisa jalan atau? Bisa, cuma lambat. Setelah api berhasil dipadamkan, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa petugas ke rumah sakit. Selasa sore, sejumlah warga berkerumun di lokasi kebakaran yang sudah terpasang garis polisi. Sejumlah bangunan kini hanya tersisa puing. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diduga tidak hati-hati saat mengemudi, sebuah minibus hilang kendali dan menabrak truk box dari arah berlawanan. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur ini mengakibatkan 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan, baru terjadi kecelakaan. Puluhan warga bergegas menolong korban kecelakaan di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa sore. Minibus dan truk box yang terlibat kecelakaan melintang dan menutupi badan jalan hingga timbulkan kemacetan panjang. Kecelakaan itu mengakibatkan 1 orang mengalami luka berat dan 3 orang lainnya luka ringan. Keempat korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa bermula saat minibus yang melaju dari arah Cianjur menuju Puncak hilang kendali ketika akan mendahului kendaraan yang ada di depannya hingga menabrak dari arah berlawanan. Satu minibus yang dikendarai dengan 2 penumpang itu tidak dapat memprediksi kejadian
kejadian depannya sehingga tidak hati-hati dalam mendahului kendaraan. Nah, pada saat yang bersamaan itu melintas juga dengan arah yang berlawanan dengan minibus itu truk box. Nah, maka terjadilah tabrakan. Untuk kepentingan penyidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Diduga karena kelebihan muatan truk yang mengangkut 38 ton pasir mengalami kecelakaan di Jember. Meski 2 awaknya selamat, badan truk mengalami kerusakan cukup parah setelah terjun ke jurang sedalam 8 meter. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur, Selasa siang. Truk pasir yang dikemudikan Wahyudi terjun ke jurang sedalam kurang lebih 8 meter yang berada di sisi jalan. Kecelakaan diduga akibat truk yang mengangkut 38 ton pasir ini kelebihan muatan, sehingga membuat rem truk tidak berfungsi dengan baik saat melintas di jalur tanjakan. Beruntung, 2 awak truk sempat melompat saat truk berjalan mundur, sehingga keduanya lolos dari petaka. Ya langsung lompat, kawal yang belakang, weh. Takut ada bangkasi apa-apa, takut ada truk mobil lain sama orang yang sepeda motor gitu. Tak suruh minggir dulu atau berhenti gitu loh. Kendaraan harus betul-betul dalam kondisi yang aman ya. Apalagi muatan harus disesuaikan dengan kemampuan kendaraan. Karena jalur Gumitir jalur yang sangat ekstrim, sangat sering terjadi kecelakaan. Hingga Selasa sore, bangkai truk masih berada di lokasi dan menunggu alat berat untuk proses evakuasi. Tom Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah mengungkap sindikat peredaran uang palsu lintas provinsi. Petugas menyita belasan ribu lembar uang palsu dengan total nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Ya, sini bawa dong Pak. Semua tersangka. Semuanya tersangka. Polisi menggerebek sebuah percetakan di Kelurahan Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati lembaran uang palsu pecahan Rp100.000. Ya, sini bawa dong Pak. Semua tersangka. Semuanya. Polisi juga mengamankan sejumlah pekerja di tempat percetakan yang menjadi lokasi produksi uang palsu. Para pelaku merupakan sindikat peredaran uang palsu lintas provinsi, wilayah Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tempat produksi uang palsu di Kabupaten Sukoharjo terungkap usai polisi berhasil menangkap para pengedar uang palsu di 3 wilayah tersebut. Produksi uang palsu dimulai pada Agustus lalu. Pelaku belajar secara autodidak dari rekan-rekannya. Dia menggunakan perantara atau marketing. Jadi ada yang mencetak, ada yang mengedarkan, kemudian ada sebagai kurir untuk mencari pembeli atau mangsa. Termasuk dia membelanjakan uang itu untuk sehari-hari. Ini modus operandi. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya belasan ribu lembar uang palsu siap edar sebesar 1,26 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemirsa, seekor anak gajah berjenis kelamin jantan ditemukan mati di konservasi Pusat Latihan Gajah Waikambas, Lampung. Penyebab kematian satwa dilindungi itu masih dalam penyelidikan petugas. Anak gajah bernama Topan ini ditemukan mati di lokasi konservasi Pusat Latihan Gajah Waikambas, Lampung. Agar mudah diteliti, bangkai gajah dipindahkan dengan mobil patroli dibantu dengan gajah dewasa. Temuan bangkai gajah berusia 4 tahun pada Minggu pagi itu mengagetkan Balai Taman Nasional Waikambas. Pasalnya tidak ada tanda sakit atau tubuhnya luka. Otopsi sudah dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Gajah Waikambas untuk mengetahui apakah satwa dilindungi itu terserang penyakit herpes atau ada sebab kematian lainnya. Ya, intinya yang itu belum diketahui, masih dalam uji laborat untuk mengetahui penyebab kematian itu. Tapi gajah itu memang jinak Pak ya? Jinak. Tapi masih muda ya, karena dia masih ikut indurnya ya.
Hasil uji sampel laboratorium akan keluar sepekan ke depan, sementara kepolisian sudah menggelar olah TKP untuk menyelidiki kejadian ini. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Malam Puncak M20 atau Musik 20 ditutup dengan pelaksanaan M20 Summit Conference. Acara ini lahir di Indonesia untuk memperkuat peran musik sebagai agen perubahan bagi dunia. Sebagai tuan rumah KTT G20, Indonesia merancang serangkaian acara terbaik untuk dilihat di kancah internasional, tak terkecuali di bidang musik. Acara ini direalisasikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia dan United in Diversity Foundation untuk menghadirkan M20 atau Musik 20. Rangkaian puncak acara M20 ditutup dengan perhelatan M20 Summit Conference pada Senin malam yang turut dihadiri oleh 100 delegasi, yaitu 30 delegasi Indonesia dan 70 delegasi negara-negara G20. Sebuah pergerakan yang melibatkan para musisi, penyanyi, aktivis musik dalam rangka untuk meresonansikan pesan-pesan terhadap penjagaan lingkungan, kemudian perubahan iklim, perdamaian, kemudian keadilan dalam berbisnis, termasuk adalah treatment yang wajar dan bermartabat bagi para guru-guru musik. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan melalui musik dapat mendukung cita-cita bangsa untuk menumbuhkan perekonomian global. Karena kita tahu musik itu adalah sebuah pergerakan yang luar biasa. Kalau dulu inspirasinya ada We Are The World, di mana mengenai kelaparan, kenapa juga sekarang dengan situasi global seperti ini juga tidak ada kesepakatan para musisi dunia juga membuat sebuah gelombang daripada persatuan atau lingkungan hidup dan lain-lainnya. M20 juga fokus pada transformasi digital di industri musik. KTT ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan di masa depan industri musik untuk mendukung inklusi digital, budaya, kesejahteraan musisi dan pekerja kreatif. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya seorang pria di Depok, Jawa Barat tega menganiaya istri dan anaknya. Putri sulungnya yang berusia 11 tahun bahkan ditemukan tewas bersimbah darah. Selengkapnya di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Depok, Jawa Barat. Sementara sang ibu dalam kondisi terluka parah. Pelaku pembantaian yang tak lain adalah ayah kandung korban telah ditangkap polisi. Sanak saudara dan warga berdatangan ke sebuah rumah di klaster Pondok Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Selasa siang. Di rumah itu, sang kepala keluarga belum lama membantai putri sulungnya hingga tewas, sementara istrinya kritis dengan sejumlah luka bacokan. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ditemukan tergeletak bersimbah darah di ruang tamu dalam kondisi mengenakan seragam sekolah, sementara sang ibu tergeletak di sebelahnya. Tak ada yang menyangka pelaku bisa bertindak sejauh itu. Meski demikian, tetangga dekat mengakui pasangan suami istri itu sudah sering terlibat cekcok mulut. Ya udah biasa kalau kayak gitu, itu masalah apa sih ribut-ribut. Ya rumah tangga gimana sih, berantem gitu, banting suara gitu. Udah sering. Peristiwa yang melukai kedua korban terjadi sekira pukul 5 pagi. Namun baru diketahui para tetangga saat pelaku keluar rumah membawa sebuah golok. Sementara putra bungsunya mengikuti dari belakang. Pelaku menangis meminta maaf pada para tetangga sambil mengatakan sudah merasa tenang. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya biar dia tenang kan. Nah, saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis ngebantai anak sama istrinya kan. Polisi langsung menangkap tersangka yang sudah diamankan oleh para tetangganya. Namun demikian, motif pembantaian sadis itu belum diketahui lantaran pemeriksaan tengah berlangsung. Sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanggis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan sadis ini. Kini sang istri yang menderita sejumlah luka bacokan di kepala, wajah dan tubuhnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Sementara jasad sang anak yang masih berusia 11 tahun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum sebelum diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan.
Jenazah Kela Putri Cantika, korban kebrutalan ayah kandungnya, Selasa malam dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya di TPU Jati Jajar 2, Tapos, Depok. Kela meninggal dunia setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh ayah kandungnya, Rizky Noviadi Ahmad. Usai menjalani autopsi, jenazah Kela Putri Cantika dimakamkan setiba di rumah duka. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat dan keluarga, sejumlah petugas kepolisian, serta rekan-rekan sekolah korban. Kakek korban yang juga ayah pelaku turut menghadiri pemakaman almarhumah cucunya. Usai mengikuti prosesi pemakaman, Adang mengaku sangat terpukul dengan kematian cucunya itu. Ia menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Keributan atau ada masalah itu kan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tapi kalau sampai kejadian ini, saya juga sebagai mungkin kakeknya barangkali ya sangat terpukul dan prihatin gitu ya, dan sangat sedih sekali itu, dan saya itu betul-betul cucu kesayangan saya yang bisa ketemu lagi. Barangkali itu aja yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan semua juga sudah ditangani oleh kepolisian karena negara kita adalah saya sebagai orang. Anak balita berusia 11 bulan di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan setempat menduga korban yang menderita gizi buruk sebabkan gagal ginjal. Di TPU Muslim Cinehel, Tasikmalaya, Jawa Barat inilah jenazah anak balita bernama Al-Gaisan yang diduga korban gagal ginjal akut dimakamkan. Anak dari Hisan dan Imas warga Cipedes, Kota Tasikmalaya, meninggal dunia pada Sabtu lalu. Sebelumnya, bocah yang berusia 11 bulan itu sempat demam, lalu dibawa ke puskesmas desa setempat. Namun saat korban dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, diketahui hasil laboratorium menunjukkan korban mengalami gagal ginjal akut. Korban juga sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun nyawa bocah itu tak tertolong. Panas terus? Diare nangis ya anaknya? Hari ringan gitu. Terus yang ngeringkih terus ya? Calit gitu. Dikit-dikit. Atas kejadian itu, Dinas Kesehatan langsung menelusuri penyebab kematiannya. Kita lihat riwayat penggunaan obat lainnya, ternyata alhamdulillah tidak ada penggunaan obat yang memang di luar ketentuan. Memang ada diberikan obat dari puskesmas maupun di rumah sakit, tapi tidak keluar dari ketentuan. Dari puskesmas sirup pun ada yang diberikan, tapi sirup tersebut kebetulan kan yang memang sudah diizinkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari pemeriksaan Dinas Kesehatan Tasikmalaya, korban juga menderita gizi buruk sehingga menyebabkan gagal ginjal. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Artis yang juga perancang busana Ivan Gunawan memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Igun dimintai keterangan berkaitan dengan perannya sebagai brand ambassador. Sidang kasus dugaan investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada Selasa siang. Dalam kesaksiannya, Ivan Gunawan menegaskan dirinya hanya diminta menjadi ambasador robot trading DNA Pro. Ia bertugas untuk mempromosikan robot trading DNA Pro melalui akun media sosial pribadi. Kasus penipuan berkedok robot trading DNA Pro menjerat banyak korban. Kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Oh iya, jadi memang saya kan diminta untuk menjadi endorser ya dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun kemarin gitu. Tapi di awal bulan memang saya sudah tidak tenang dengan situasinya, makanya saya minta ada surat pemberhentian kontrak dari saya dan pihak Roots pada waktu itu. Di informasi lain, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar PSSI segera menggelar kongres luar biasa. Hal itu pun dilakukan PSSI yang berencana menggelar KLB pada Januari 2023. Kongres luar biasa rencananya akan digelar pada awal Januari 2023. Pasalnya, dalam statuta PSSI dijelaskan bahwa KLB pada tahap awal akan menentukan komite pemilihan dan komite banding. Dan waktu yang dibutuhkan hingga KLB digelar adalah sekitar 60 hari.
Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berharap KLB dapat dilakukan segera agar kompetisi sepak bola tanah air dapat kembali berjalan. Rekomendasi dari TGIPF mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan kompetisi bergulir kalau tidak ada KLB. Maka kami bersepakat dengan semua EXO kita KLB. Yang penting sepak bola harus jalan. Jadi kami lebih baik KLB daripada banyak korban dalam ekosistem sepak bola. Dengan kompetisi yang berjalan dengan baik, diharapkan akan berimbas ke performa tim nasional Indonesia yang akan menjalani beberapa ajang besar di tahun 2023, seperti Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan semua rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF sudah berjalan. Apa coba yang Anda lihat dari rekomendasi kanjuruan itu yang tidak dilaksanakan? Semua udah jalan, gedung, perubahan peraturan, kemudian transformasi, semuanya udah. Dan pidananya yang penting, ya pidananya jalan, kan gitu. Dalam salah satu rekomendasinya, TGIPF menyatakan gelaran Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dihentikan sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Sebagai tuan rumah, Qatar sudah menyiapkan fasilitas dan infrastruktur Piala Dunia 2022 dengan sangat baik. Iya, Cinta. Begitupun dengan tim nasionalnya, The Maroons, yang sudah siap 100% menjalani debut dan melangkah jauh di Piala Dunia 2022. Qatar, negara kaya minyak di Asia Barat, telah siap menggelar pesta akbar sepak bola sejagat Piala Dunia 2022. Negara Jazirah Arab itu telah menyiapkan 8 stadion futuristik untuk memainkan 64 laga bergengsi yang akan disaksikan langsung jutaan pasang mata. Bukan saja infrastruktur, Qatar juga sudah siap sebagai salah satu tim yang akan berlaga. Jelang menjalani debut di pentas Piala Dunia, The Maroons terus menunjukkan performa menanjak. Setelah sebelumnya menduduki peringkat FIFA 113 dunia, kini timnas Qatar telah bertengger di posisi 50 besar. Kemudian tim besutan Felix Sanchez itu juga memenangkan gelar Piala Asia pertamanya pada 2019 dan menjadi semifinalis Piala Mas CONCACAF pada 2021 sebagai tim tamu. Dengan penampilan yang terus membaik, Qatar optimistis mampu berbicara banyak di Piala Dunia. المباريات الكل صعبة، البطولة راح تلعب على أرضنا بين جماهيرنا، راح يعطينا دافع قوي عشان نتأهل الدور الثاني، وهاي احنا الحين مركزين فيه، وإن شاء الله نتأهل الدور الثاني ونسعد جماهيرنا إن شاء الله. Di Piala Dunia nanti, tuan rumah Qatar akan mengandalkan Al Mus'ali yang menjadi juru gedor dan andalan The Maroons. Dia berhasil mencetak 39 gol dari 76 penampilan dan menjadikannya berada di urutan ketiga daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Qatar. Penyerang Al Duhail itu bisa memecahkan rekor jika mencetak 4 gol di Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, Qatar tergabung di grup A bersama juara Piala Afrika Senegal, raksasa Eropa Belanda, dan wakil Amerika Selatan Ekuador. Debut Al Mus'ali dan kolega di Piala Dunia akan terjadi kala menjalani laga pembuka lawan Ekuador di Stadion Al Bayt pada 20 November mendatang. Pada ajang Piala Dunia 2022 Qatar, duel sengit akan tersaji di grup H antara Ghana melawan Uruguay. Ya, duel kedua tim ini seperti menjadi laga ulangan pada Piala Dunia 2010 yang menyajikan penuh drama hingga akhir pertandingan. Duel Ghana kontra Uruguay yang akan tersaji pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2022 Qatar. Seperti menjadi partai ulangan pada edisi 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Kedua tim kala itu bertemu di babak perempat final dan menyuguhkan pertandingan penuh drama hingga akhir laga. Pada 90 menit waktu normal, laga Ghana kontra Uruguay berakhir imbang 1-1. Black Star sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dulu
lewat tendangan keras Salim Muntari dari luar kotak penalti. Namun keunggulan tersebut mampu dipatahkan La Celeste lewat gol tendangan bebas terukur yang diciptakan Diego Forlan. Kedudukan imbang ini pun memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Memasuki menit akhir masa perpanjangan waktu, drama handball pun terjadi. Penyerang Luis Suarez melakukan penyelamatan dengan menghalau bola yang tepat berada di garis gawang dengan tangannya. Kejadian tersebut menyulut protes dari para pemain Ghana. Hasilnya Luis Suarez dikeluarkan dari lapangan usai menerima kartu merah langsung dari wasit. Momen inilah yang membuat Suarez menangis meninggalkan lapangan dan membuat para supporter hingga pemain Ghana bersorak karena berada di ambang kemenangan. Tapi sayang beberapa menit kemudian segala situasinya berubah. Asam Wahjian yang maju sebagai algojo gagal mengeksekusi penalti setelah tendangannya membentur mistar gawang. Laga Ghana kontra Uruguay pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Uruguay yang sempat terpuruk akhirnya bangkit. La Celeste akhirnya mengunci kemenangan 4-2 setelah dua eksekutor Ghana, Dominic Adiah dan John Mensah, gagal menjalankan tugasnya. Ini di Piala Dunia 2022 Qatar, tensi permainan yang tinggi antara Ghana dan Uruguay diprediksi akan kembali terjadi 2 Desember mendatang di Al Janoub Stadium. Dipersembahkan oleh Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, pemirsa, Indosiar mulai tanggal 2 November pukul 24.00 waktu Indonesia Barat siaran TV analog khusus di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi akan dihentikan dan ayo segera semua beralih ke siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi 24 UHF. Untuk daerah lain masih bisa menyaksikan siaran Indosiar melalui siaran analog dan digital. Baik, wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta pamit, selamat pagi. Sampai jumpa.